Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat karunia serta taufik dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan PowerPoint tentang komunikasi lisan dan tulisan. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang memberikan kami tugas ini. Dan di sini kami dari kelompok 6 yang bernama Khairullah Hanum, Novasari, dan Tiara Winanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi lisan dan tulisan yang dijelaskan kepada teman kami yang bernama Khairullah Hanum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan. Komunikasi merupakan sebuah kegiatan berupa penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, komunikasi ini dilakukan secara lisan maupun tertulis, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya yaitu saat berkomunikasi dengan tatap muka atau langsung, dilakukan melalui alat berupa handphone, komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konversi jarak jauh, tatap muka yang melalui televisi. Ciri-ciri komunikasi lisan yaitu: pertama, bersifat tatap muka atau face to face. Yang kedua, terikat pada ruang. Yang ketiga, terikat pada waktu. Yang keempat, menggunakan organ dominian berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah dengan mata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi lisan. Prinsip komunikasi lisan terdiri dari 1. Suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Suara mati sendiri adalah suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Bahkan kondisi fisik pun dapat membedakan suara seseorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya, seperti bindeng atau sulit membunyikan nasal karena flu, serak atau parau karena kehabisan suara, cadel atau sulit membunyikan huruf konsonan, dan yang terakhir gagap atau sulit menyembunyikan dengan lancar. 2. Bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari 2 benda atau lebih. 3. Nada. Nada merupakan intonasi atau tingkat suara, sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya. Adapun kedua jenis nada pada seseorang individu yaitu melengking atau nada tinggi dan bass atau nada rendah atau berat. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. 1. Kelebihan komunikasi lisan. Kelebihan komunikasi lisan menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa menunggu respon dari komunikan. Dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. 2. Kekurangan komunikasi lisan. Kekurangan komunikasi lisan memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, untuk memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail.
dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Berikutnya, cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. 1. Memahami materi. 2. Intonasi dan artikulasi. 3. Kemampuan bicara. 4. Gaya bicara. 5. Tidak bertele-tele. 6. Kepercayaan diri. 7. Penampilan. 2. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, email, dan masih banyak lagi. Contohnya, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain, dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis, surat dan memo, laporan, prinsip-prinsip komunikasi tertulis. Completeness, lengkap, conciseness, ringkas, consideration, pertimbangan, concreteness, concrete, clarity, jelas, courtesy, sopan, correctness, benar. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Ditulis dalam format atau bentuk yang menarik, memilih maksud dan tujuan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, penggunaan bahasa yang baik dan benar, penggunaan bahasa disesuaikan dengan benar, kemampuan pemahaman dari pihak pembaca, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Baiklah, kami sangat berharap PowerPoint ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita dalam mempelajari materi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam PowerPoint ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan PowerPoint yang telah kami buat di masa yang akan datang. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga PowerPoint ini dapat dipahami bagi siapapun yang mendengarnya. Sekiranya PowerPoint yang telah kami susun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang mendengarnya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan di dalam PowerPoint ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.